والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya, dan ini nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman. Nikmat dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nikmat waktu luang, kesehatan, sehingga di kesempatan ini Allah mudahkan kita untuk hadir di majlis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din, memperdalam pemahaman terhadap agama kita dalam pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu yang berkaitan dengan adab-adab serta akhlak ya para penuntut ilmu. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan terdahulu, bahwasanya akhlak seorang penuntut ilmu itu sangat penting. Demikian juga adabnya. Sampai-sampai berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mereka tidak menyuruh atau mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu hingga mereka mempelajari adab dan juga beribadah selama 20 tahun. Berkata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Mereka mempelajari adab sebelum belajar ilmu. Beliau juga mengatakan adab itu 2/3 dari ilmu. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan mereka para salafus saleh mempelajari petunjuk para ulama tentang adab dan pengamalan mereka terhadap ilmu sebagaimana mereka belajar ilmu. Imam Ibnu Mubarak mengatakan, telah berkata kepadaku Makhlad bin Al-Husain, kami lebih sangat membutuhkan adab daripada banyaknya hadis. Lebih membutuhkan banyak adab daripada ilmu itu sendiri.
Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, selayaknya seorang penuntut ilmu dan hadis berbeda dalam semua urusannya, amal dan akhlaknya, dari cara dan perbuatan orang-orang awam. Seorang penuntut ilmu dan hadis harus berusaha melaksanakan sunnah atas dirinya. Seorang penuntut ilmu wajib mengetahui dan mempelajari adab-adab penuntut ilmu yang harus ia kuasai. Ia harus mengikuti jejak para salafus saleh dalam mencari ilmu dan beradab dengan ilmu yang telah diraih. Ia juga perlu mengetahui bagaimana para salaf begadang dan meninggalkan enaknya tempat tidur demi mencari ilmu. Seorang penuntut ilmu wajib beradab dan berakhlak yang mulia. Dia wajib mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang tidak mengetahui adab-adab dalam menuntut ilmu hanya akan menjadi bumerang bagi dirinya. Walaupun dia banyak menghafal ayat maupun hadis, jika tidak mengetahui adab, maka tidak akan bermanfaat. Orang yang tidak punya adab juga akan sulit memahami ilmu. Hanya mengetahui atau pernah mendengar ujung-ujungnya saja. Ya, karena sebagian mereka ada yang tidak ikhlas, ada yang tidak fokus, ada yang tidak serius, ada yang tidak continue, tidak terus-menerus, ada yang tidak sabar, ya sehingga terhalang daripada ilmu. Bahkan di antara mereka ada yang masih sempatnya ngobrol ketika majelis ilmu. Jelas orang yang berbicara atau ngobrol di majelis ilmu dia tidak fokus. Gak mungkin dia berbicara di waktu yang sama dia mendengar. Ya, sehingga sangat dilarang obrolan ketika majelis ilmu berlangsung. Harus fokus. Dan kita akan pelajari adab-adab itu melalui kitab yang kita kaji ini. Di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa di antara adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yang pertama membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan yang kedua, halaman 88, memperbaiki niat dengan senantiasa memerangi hawa nafsu. Memperbaiki niat artinya memaksakan atau mengarahkan niat ini untuk supaya ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan itu bukan perkara yang ringan. Ya, sudah dibacakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Halaman 89. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit bagiku dari mengobati niatku. Tidak mudah, ya, tidak mudah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, di mana dengan ilmu syar'i dia tidak menginginkan perbendaharaan duniawi. Menuntut ilmu agama bukan untuk memperkaya diri, bukan supaya banyak harta, bukan supaya tinggi jabatan, bukan supaya dapat pasangan yang ideal, bukan untuk tujuan duniawi, tidak. Ya, seperti mendapatkan jabatan, kehormatan, harta,
bahkan menyaingi teman-teman sesama penuntut ilmu, ingin merasa lebih unggul daripada yang lain, yang terdepan, sehingga menganggap diri lebih baik, lebih mulia, lebih berhak, lebih layak. Ya. Yang ini tentu bertentangan dengan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Menginginkan pengagungan manusia kepadanya, ingin dengan ilmunya dihormati, dihargai, diagungkan, ambisi mengajar di majelis-majelis ilmu. Saya kalau menuntut ilmu ingin terpampang nama saya di semua majelis ilmu. Ya bukan cuma di majelis sahabat ilmu gitu. Ya, di semua majelis taklim ada nama saya. Ya, niat-niat yang rusak, ya, ini harus dihilangkan, harus diluruskan. Dan yang semisalnya, sehingga dia mengganti sesuatu yang paling baik dengan yang paling rendah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, dan ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan ikhlas. Maka demikian juga menuntut ilmu yang merupakan ibadah harus dilakukan secara ikhlas. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatnya dapat pahala dari Allah, dia akan dapatkan pahala. Tapi niatnya dunia, jika Allah menghendaki dia akan diberikan, jika tidak, dunia pun dia tidak dapatkan. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan dunia, kami akan segerakan bagi yang kami kehendaki. Ada orang gak ikhlas dalam menuntut ilmu, niat dunia, itu belum tentu dapat, Pak. Liman nasya, bagi yang kami kehendaki. Akhirnya pahala tidak dapat, dunia juga enggak dapat. Sudah enggak ikhlas, yang dia inginkan malah enggak dapat, rugi 2 kali. Tapi kalau dia ikhlas, pahala dia dapatkan, dunia akan dia dapatkan sesuai yang ditakdirkan, enggak akan kemana. Ya. Dan menuntut ilmu bukan karena Allah itu termasuk dosa besar, penyebab tercegah dari aroma surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi,
maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Sangat mengerikan sekali. Ya, siapapun yang hadir di majelis ilmu harus ingat, selalu ikhlas. Kalau enggak ikhlas, ya kita akan terancam dengan neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya itu diantaranya adalah orang yang belajar ilmu agama tapi enggak ikhlas. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah Thalathah, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat itu ada 3 golongan. Di antaranya, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhi hatta ulqiya finnar. Salah satunya seorang yang menuntut ilmu syar'i dan ia mengajarkan serta membaca Al-Qur'an. Ia dihadapkan dan diberitahukan nikmat-nikmat Allah kepadanya dan ia mengakuinya. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kau lakukan padanya? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran karenamu. Ya, ngakunya ikhlas. Menuntut ilmu, baca Quran karenamu. Allah berfirman, engkau dusta. Akan tetapi engkau mempelajarinya agar disebut orang yang berilmu. Ingin disebut alim, dan engkau membaca Al-Quran agar disebutkan seorang qari, seorang pembaca Quran. Dan hal itu sudah kau dapatkan di dunia. Sudah benar-benar disebut sebagai seorang alim, sudah disebut seorang qari. Karena orang-orang nggak tahu ikhlas atau nggak ikhlas, orang nggak tahu. Ya, ikhlas enggak ikhlas orang enggak tahu. Orang menyebut alim, orang menyebut qari, kemudian wajahnya diseret hingga dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah. Jadi enggak ada pilihan lain, Pak, selain ikhlas. Kalau kita enggak ikhlas, bahaya mengintai kita. Bahaya mengancam kita. Abu Yusuf rahimahullah berkata, wahai kaum, niatkanlah dengan ilmu kalian karena Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku sama sekali tidak duduk di suatu majlis ilmu lalu aku niat untuk tawadu, ingin rendah hati dengan hal itu, kecuali aku tidak bangkit dari majlis tersebut hingga akhirnya aku mengungguli mereka. Dan tidaklah aku duduk di suatu majlis ilmu lalu aku niat untuk mengungguli mereka, niatnya enggak benar, kecuali aku tidak bangkit dari majlis ilmu tersebut hingga akhirnya terbongkar siapa diriku. Ya, banyak yang niat-niatnya enggak benar. Dan ketika niat kita rusak, solusinya itu bukan pergi, bukan kabur. Percuma saya ngaji, saya belum bisa ikhlas, saya belum tulus ngajinya, mendingan di rumah aja deh. Itu bukan solusi, Pak. Ngajinya sudah benar, hadir di majelis ilmu sudah benar, yang salah itu niatnya. Maka yang harus diperbaiki adalah hatinya, bukan malah pergi ke majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu. Ya. Ada yang bersuara berisik, mungkin di luar aja ya. Jadi yang salah itu hatinya. Yang harus diluruskan
niatnya itu hatinya. Adapun perbuatannya yang sudah benar hadir di majelis ilmu, itu harus dipertahankan. Karena godaan setan atau termasuk bisikan iblis adalah mengatakan kamu tuh gak ikhlas, kamu percuma datang. Ngapain kamu datang? Untuk apa kamu datang? Sehingga seseorang pun akhirnya terhalang dari ilmu. Ingat perkataan Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, ta'allamna al-ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah. Dulu kami pernah menuntut ilmu bukan karena Allah. Ada aja godaannya, yang pengen inilah, yang pengen itulah, godaan dari belajar. Fa aba ay yakuna illa lillah. Akibat dari niat yang rusak, ilmu enggak masuk-masuk. Ilmu terhalang. Sampai aku ikhlaskan niatku, baru ilmu itu masuk. Ya, selagi hati kita rusak niatnya, ilmu itu akan terhalang. Dan bukan terhalang dari ilmu itu nggak bisa ngapalin, bukan. Orientalis, orang kafir, hatinya tertutup tapi bisa hafal Quran, bisa hafal hadis. Karena ilmu bukan cuma sekadar hafalan. Ya, patokan seseorang berilmu bukan cuma sekadar hafalan. Kata Imam Ad-Darimi rahimahullah, laisal ilmu an kathratil kutub wala riwayah, walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb. Ilmu itu bukan banyaknya kitab, bukan banyaknya riwayat. Ya. Ilmu bukan banyaknya kitab, bukan banyaknya riwayat. Akan tetapi cahaya Allah yang diberikan kepada hati seorang hamba. Cahaya Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Jadi, ya ketika kita tidak ikhlas, bukan berarti nggak bisa ngapalin, bukan berarti nggak bisa nyatet. Mungkin dia mencatat, mungkin dia bisa hafal, tapi tidak bermanfaat gitu. Hukuman ketika tidak ikhlas itu, hafalan dan segala macam yang ilmu atau maklumat yang dia dapatkan tidak bermanfaat. Dan tentu bukan itulah yang kita inginkan. Ilmu syar'i, kata penulis, adalah salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah, serta amalan dari sekian banyak amalan. Jika tercapai niat karena Allah Ta'ala padanya, maka amalan diterima dan tumbuh dan berkembang keberkahannya. Namun jika diniatkan karena selain wajah Allah, maka dia akan gagal, akan sia-sia, dan merugilah perniagaan yang dia lakukan. Dan mungkin saja terluput darinya hal-hal duniawi yang ada, yang diniatkan, dan dia tidak bisa meraihnya. Sudah gak ikhlas, dunianya pun gak dia dapatkan, sehingga keinginannya tidak tercapai dan sia-sia. Sudah mengorbankan keikhlasan, dunia pun hilang. Ada ancamannya, Bapak Ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannarun nar. Ya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, membantah orang-orang bodoh. Dan janganlah kalian memilih majlis untuk mencari perhatian orang dengannya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka tempatnya di neraka, di neraka.
enggak menuntut ilmu, salah. Menuntut ilmu enggak ikhlas, salah. Yang benar menuntut ilmu dengan ikhlas. Hati-hati. Sekali lagi, jangan kabur. Saya enggak ikhlas, saya enggak usah ngaji katanya. Tidak begitu. Ya, menuntut ilmu secara ikhlas itu yang kita kejar. Apa ikhlasnya itu? Apa ikhlas dalam menuntut ilmu? Banyak ya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman akhlasat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada tandingannya bagi yang niatnya ikhlas. Ilmu tidak ada tandingannya. Betapa berharganya ilmu. Ya lapar-lapar belum makan sore, ditunda, entar habis isya. Ya. Nahan lapar karena hadir di majelis ilmu. Mungkin aja ada yang seperti itu kan. Baru pulang kerja sore-sore, enggak sempat makan, harus hadir majelis ilmu. Rela menahan lapar, rela menunda pekerjaan-pekerjaan yang lain demi hadir di majelis ilmu. Kok sehebat itu? Kok seberharga itu? Itu hanya bagi yang ikhlas. Kalau yang enggak ikhlas berat. Apa pentingnya sih menuntut ilmu kalau bagi yang enggak ikhlas? Maka ditanya Imam Ahmad, wa kaifa ikhlasuhu? Bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Qal ayyanwiya li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu dia berniat untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan dari dirinya dan dari orang lain, dari orang sekitarnya. Kita ini kan dilahirkan dalam keadaan enggak tahu. Kita belajar, kita jadi tahu. Dan ilmu Allah itu sangat luas, banyak yang enggak kita ketahui dibandingkan yang kita tahu. Kalau kita berhenti belajar, mandeklah ilmu kita. Maka kita ingin terus belajar untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Ya, setelah itu kita juga hilangkan kebodohan dari orang lain. Dari keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita. Imam Badruddin Ibn Abi Ishaq Ibrahim bin Abil Fadl Sa'dullah, ya, Ibnu Jamaah, itu yang kita bahas ini, tadi sudah menegaskan, ya, sudah menegaskan bagaimana niat yang baik di halaman 88. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Niat yang baik dalam menuntut ilmu dengan cara mengharap wajah Allah, berusaha mengamalkannya, menghidupkan syariat, menerangi hatinya, menghiasi batinnya, dan mengharap kedekatan dengan Allah pada hari kiamat, serta mencari segala apa yang Allah sediakan untuk ahli ilmu berupa keridhaan dan karunia-Nya yang besar. Itu niat yang ikhlas. Bukan untuk keuntungan duniawi, kepemimpinan, jabatan, kehormatan, harta, berbangga di hadapan teman-teman dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ikhlas ini, Israil bin Yunus rahimahullah mengatakan, barang siapa menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, maka ia mulia dan bahagia di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia merugi di dunia dan akhirat. Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastuwai mengatakan,
Demi Allah, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pernah pergi pada suatu hari untuk mencari satu hadis semata-mata mengharap wajah Allah. Saking sulitnya ikhlas. Berkata Imam Ad-Dhahabi, demi Allah, tidak juga dengan diriku, susah banget ikhlas itu. Ya, susah banget. Sampai para ulama mengatakan seperti itu. Setiap kali nyari hadis ada aja godaan niatnya itu. Dunia, ya, duniawi, godaan duniawi selalu datang. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan mereka bukan menunjukkan mereka enggak ikhlas, tapi menunjukkan bahwa godaan dalam niat itu datang. Siapa yang memeranginya, mereka yang beruntung. Seperti para ulama ini, menyadari kemudian memerangi, bukan justru menikmati. Adapun orang yang terkena godaan dari sisi keikhlasan kemudian dia menikmati, maka dia yang celaka. Ya, jadi sangat mungkin kita digoda untuk tidak ikhlas. Maka luruskanlah niat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwati, luruskan niat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu perintah Allah. Kita melaksanakannya berarti kita dapat pahala. Dengan menuntut ilmu itu juga kita membela syariat, menjaga syariat. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi akan melanjutkan? Dan yang paling penting adalah untuk diri kita dan keluarga kita bisa diamalkan. Dengan menuntut ilmu juga kita mengharapkan istiqomah, mengharapkan husnul khatimah. Karena banyak orang yang futur. Futur itu tidak semangat dalam beribadah, dalam belajar, hingga akhirnya intikas. Intikas itu puncak dari futur. Berkebalikan, yang tadinya mencintai kebenaran jadi membenci kebenaran. Yang tadinya rajin mengaji berubah jadi nggak suka dengan orang-orang yang ngaji. Yang tadinya ya suka beribadah akhirnya suka maksiat. Itu berbalik 180 derajat. Di antara sebabnya adalah karena jauhnya daripada ilmu. Fitnah itu datang seperti gelombang. Ya, datang terus-menerus, tiada henti. Syubhat, syahwat, syubhat yang merusak ilmu dan keyakinan kita, syahwat yang merusak niat dan tujuan kita. Kalau kita nggak hadir di majelis ilmu, akan mudah untuk terkena syubhat maupun syahwat. Maka kehadiran kita di majelis ilmu itu sebagai benteng keimanan kita, keyakinan kita, ketaatan kita kepada Allah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rutin menyampaikan ilmu. Lihat Al-Quran selama 23 tahun disampaikan oleh beliau 30 juz. Tidaklah beliau meninggal dunia kecuali beliau menyampaikan semua ayat Al-Quran dan menjelaskannya. Hadis-hadis Nabi berapa jumlahnya, beliau sampaikan semua. Ilmu terus beliau sampaikan. Dan para sahabat sabar menuntut ilmu. Ya, kadang sebentar, kadang lama. Ya, kadang beliau berkhutbah dari pagi sampai sore. Kadang beliau cuma sebentar. Ya, ilmu tidak akan sampai kepada kita kalau para sahabat nggak sabar belajar. Betul apa tidak? Sampai kepada kita karena para sahabat belajar. Mereka menuntut ilmu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan kita dalam menuntut ilmu dan kemudahannya. Wallahu alam bisawab. Ya, ini pembahasan kita di kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang pentingnya memanfaatkan masa muda secara maksimal. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita ikut serta ya dalam kebaikan. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Tidak mesti kita semua harus berbicara. Kalau kita semua berbicara,
siapa yang akan mendengarkan? Tetapi masing-masing bisa berkontribusi dalam kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang mempersiapkan perlengkapan perang, dia akan mendapatkan pahala perang. Teman-teman kita di Majelis Ta'lim Sahabat Ilmu butuh support dan dukungan. Mari ikut bersama mereka, ya, dengan tenaga kita jika kita punya, dengan pikiran kita, dengan harta kita, dengan waktu kita. Insya Allah kita akan dapat pahala. Apapun peran kita, sekecil apapun. Ya, jadi dukung teman-teman Majelis Ta'lim Sahabat Ilmu dalam amal-amal kebaikan, dalam menyebarkan ilmu syar'i, menyebarkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh. Allah mudahkan kita untuk husnul khatimah dan dijauhkan dari segala macam keburukan. Jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.